Sedikitnya 13 negara mengonfirmasi temuan kasus cacar monyet. Virus ini biasanya muncul di daerah terpencil di Afrika. Namun kasus yang dilaporkan justru muncul dari negara non-endemik. Lalu bagaimana antisipasi Indonesia menghadapi meluasnya penyebaran cacar monyet? Kami bahas bersama Dr. Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat malam, Dr. Syahril. Selamat malam, Fani. Selamat malam, pemirsa. Salam sehat semua. Salam sehat, Dokter. Terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Connected malam hari ini. Dokter, kita membahas mengenai antisipasi Indonesia terhadap cacar monyet. Sudah ada 13 negara sampai dengan hari ini yang melaporkan temuan monkeypox atau cacar monyet ini. Indonesia seperti apa antisipasinya, Dok? Ya, memang sebetulnya cacar monyet ini sudah ada sejak tahun 1970 ya. Memang saat itu di Republik Kongo dan sekian tahun ini kita memang menyadari bahwasanya kita menyadari bahwa zaman dulu mungkin memang mobilitas atau perjalanan tidak semudah sekarang ya. Sekarang luar biasa karena beberapa negara Eropa terutama terjangkit. Setelah diinvestigasi memang terjadi adanya hubungan dengan orang-orang yang berasal dari Nigeria atau Kongo tersebut. Nah sekarang Indonesia, saya kira sama ya dengan penyakit yang lain, bahwa saja beberapa negara memang harus waspada dan kemungkinan terjadinya penularan penyakit infeksi baik yang re-emerging, new emerging. Kalau new emerging artinya betul-betul baru ya infeksi itu, contohnya COVID-19. Nah sedangkan yang monkeypox ini itu sudah ada. Nah kewaspadaan apa yang harus kita lakukan? Hampir sama dengan beberapa negara yang memang harus waspada menjalarnya atau menularnya penyakit ini ke negara lain. Yang pertama adalah Indonesia mengikuti kembangan kasus dan pengembangan penelitian yang ada dari 13 negara yang sudah melaporkan ini. Nah tentu saja ini menjadi lesson learned bagi kita, apa yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kewaspadaan, karena ini penyakit menular yang bisa dari atau antar negara, maka kita harus waspada di pintu-pintu masuk negara kita. Baik itu dari bandara maupun laut dan darat, terhadap mobilisasi orang-orang dan juga hewan yang tadi menyebabkan tularnya cacar monyet. Nah dengan demikian padahal tidak cukup oleh Kementerian Kesehatan, tapi juga oleh Kementerian Pertanian yang membawahi salah hewan, itu karantina hewan. Oke. Baik. Nah, itu yang kedua. Saya kira banyak lagi. Memang nanti akan saya jelaskan beberapa hal yang harus atau yang telah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Baik, Dr. Syahril, dengan karakteristik ya transmisi penularannya sangat cepat. Kemudian tadi dokter sampaikan dulu dengan sekarang jauh berbeda. Apalagi kalau kita melihat mobilitas masyarakat atau orang-orang sekarang jauh lebih tinggi. Artinya Kementerian Kesehatan sadar betul dan akan berkoordinasi atau mungkin bisa memberikan rekomendasi terkait dengan kementerian terkait itu tadi untuk memperketat perbatasan atau mungkin akan melakukan pemeriksaan dengan ekstra lebih dari yang sekarang terhadap misalkan PPLN yang mungkin datang dari wilayah Eropa atau negara-negara yang terindikasi dengan virus ini, kemudian juga mobilisasi hewan-hewan yang masuk ke Indonesia karena ini kan juga bisa menjadi salah satu potensi rentan masuknya virus. Betul. Jadi kita tidak bisa bekerja sendirian. Nah ini adalah penyakit zoonosis ya. Zoonosis itu dari hewan ke manusia dan juga manusia ke manusia, sehingga harus dilibatkan kementerian yang membawahi masalah urusan atau hewan ini. Dan juga karena pintu masuk maka kantor imigrasi itu juga harus berperanan penting. Kita ingat waktu COVID ya, kita bagaimana pelaku perjalanan luar negeri
baik itu orang luar negeri yang masuk ke kita dari negara yang sedang terjangkit atau warga negara Indonesia yang sedang bepergian ke negara yang sedang terjangkit. Kita harus betul-betul melakukan kewaspadaan dan kehati-hatian. Dan tentu saja ini harus disampaikan kepada masyarakat. Jadi yang harus waspada bukan hanya kita, tapi masyarakat yang melakukan perjalanan luar negeri itu. Nah, dokter, pemeriksaannya ini apakah cukup hanya dengan pengecekan dokumen riwayat perjalanan dari PPLN atau orang-orang yang datang ke Indonesia? Artinya apakah orang ini datang dari negara yang memang sekarang ini sedang dalam wabah monkeypox atau cacar monyet? Atau selain pemeriksaan dokumen harus ada pemeriksaan kesehatan, entah itu mungkin laboratorium yang memang bisa mendeteksi adanya virus ini? Ya, mungkin tahapannya nanti juga akan ke sana ya. Untuk tahap awal ini tidak ya, karena ini kan kita juga melihat kasus kita kan belum terlalu banyak dan negara-negara itu baru 13, sehingga kita melakukan kewaspadaan untuk kehati-hatian untuk mengingatkan sama warga yang PPLN tadi, dia harus memahami bahwasanya mereka habis atau bepergian ke negara yang sedang terjangkit. Untuk itu waspada terhadap kemungkinan dia tertular di sana dengan masa-masa yang akan terjadi inkubasi dari virus tersebut. Contoh, tipenya dia 3 hari atau 5 hari setelah pulang akan timbul demam tinggi, atau sakit kepala yang hebat, atau ada pembesaran di kelenjar leher, di ketiak ataupun selangkangan, ini harus waspada untuk segera berkonsultasi dan memeriksakan ke kesehatan, ke dokter. Itu tadi gejala-gejala umum ya? Sudah kita lakukan. Itu tadi gejala-gejala umum yang Dokter Syahril sampaikan ya. Bagaimana dengan sebaliknya, Dok? Untuk masyarakat mungkin yang akan bepergian ke negara-negara yang terindikasi wabah cacar monyet ini, apa imbauannya? Ya, kita juga melalui kesempatan berbagai media atau berbagai kesempatan yang lain untuk menyampaikan informasi ini. Dan juga masyarakat saya kira sudah sering membaca, mendengar atau melihat berita-berita tentang cacar monyet ini. Ya, mereka biasanya yang bepergian ke luar negeri sudah mempunyai kewaspadaan. Dan kita mengingatkan selalu bahwasanya bepergian di negara tersebut untuk berhati-hati dan menghindari kontak kepada kita ya, atau hewan-hewan yang kemungkinan jadi penularan. Baik. Dokter Syahril, WHO sendiri mengatakan bahwa monkeypox atau cacar monyet ini merupakan yang sekarang terjadi ini hal yang tidak biasa. Kenapa? Karena terjadi di negara-negara non-endemik. Walaupun mungkin di tahun-tahun sebelumnya ini pun juga pernah menjadi wabah, pernah terjadi. Tapi mengapa sih, Dok, ini kemudian menjadi tantangan berat tadi yang seperti disebutkan oleh WHO sendiri? Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, mungkin di tahun 1970, 1980, 1980 itu migrasi itu tidak seluas sekarang. Semasif sekarang. Nah, kalau dulu mungkin terjadi endemis atau mungkin wabah lah hanya di negara-negara tersebut. Nah sekarang mudahnya pergian ke luar negeri saat ini terjadi, maka penyakit itu juga akan dengan mudah ikut atau menularkan kepada orang yang sedang bepergian pada di negara yang memang sedang terjangkit. Dokter, berbicara mengenai antisipasi, ini juga termasuk bagaimana juga dengan kesiapan pelayanan medis ya. Nah, kesiapan pelayanan medis yang ada di Indonesia terkait dengan sarana prasarana, kemudian mungkin juga pengobatan medis untuk cacar monyet seperti apa? Sekaligus, apakah vaksinasi cacar ini sebenarnya ampuh tidak mencegah monkeypox ini, Dok? Ya, jadi Kementerian Kesehatan sudah mengantisipasi untuk di tingkat pelayanan kesehatan. Ya, tadi antisipasi untuk memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat, sekarang kepada pelayanan kesehatan, baik dokter, kesehatan maupun rumah sakit. Yang pertama adalah kewaspadaan seluruh tenaga kesehatan itu harus
care, peduli dengan gejala-gejala yang timbul akibat cacar monyet ini. Sehingga dengan mudah nanti dokter atau petugas kesehatan ini memberikan pemeriksaan yang selanjutnya. Yang kedua, Kementerian Kesehatan sudah menunjuk laboratorium nasional, ya, yaitu di BKPK Kementerian Kesehatan yang dulu namanya Litbangkes, untuk menerima rujukan sampel atau spesimen untuk memeriksakan dengan PCR. Sehingga dengan pemeriksaan itulah akan didiagnosis pasti apakah ini monkeypox atau bukan. Oke. Berbicara mengenai vaksinasi tadi dok, vaksinasi cacar apakah ampuh untuk mencegah atau sebenarnya ada atau tidak sih vaksinasi yang khusus untuk cacar monyet ini? Ya, keterangan WHO yang memang vaksinasi cacar yang ada selama ini masih efektif untuk cacar monyet ini, yaitu sekitar 82%. Nah, sedangkan yang khusus untuk monkeypox ini belum ada vaksin yang khusus. Nah, sehingga dengan efektivitas 82%, ini harapannya dapat didapatkan oleh negara-negara yang memang membutuhkan vaksinasi tersebut. Oke, jadi sementara masih berbekal dengan vaksinasi cacar biasa ya, itu pun juga keampuhannya 88% tadi efektivitasnya ya, seperti Dokter Syahril sampaikan. Betul. Oke, Dok, terkait dengan penularan, sebenarnya penularannya ini seperti apa sih Dok? Kemudian apakah penyakit ini memang menyasar kepada orang dewasa atau juga rentan terhadap anak-anak? Ya. Saya awali dengan gejala dulu, Pak, ya, supaya nanti memudahkan bagaimana cara penularannya. Iya. Tadi kan gejala awal disebut dengan prodromal, ya, yaitu dengan tinggi, kepala yang hebat dan benjolan. Itu sekitar 6 hari ya durasinya. Setelah itu, kalau ini berlanjut akan terbentuk ruam-ruam atau kelainan-kelainan seperti cacar dulu, yang ada gelembungnya di wajah, badan maupun tangan. Nah, itulah yang menjadi sumber penularan utama. Apabila tuh kita lihat gambar tadi, Pak, ya, itu ada lesi seperti itu pecah, cairannya keluar, dan itu kena orang lain atau nempel ke barang yang lain dan dipegang oleh orang lain, dan orang lain itu terkena, maka itu sebagai sumber penularan. Yang kedua, ada juga disampaikan bahwasanya penularan itu ada yang melalui droplet, lebih kecil jumlahnya ya. Ya, harapannya kita juga bagaimana antisipasi agar droplet ini dapat terhindar oleh kita. Nah, dua hal inilah yang menjadi sebab bagi kita bagaimana kita menghindari ini. Itu adalah kontak, ya. Jadi umpamanya orang tua atau pengasuh anak-anak itu apabila ada anak yang kena akan mudah tertular. Dan dari literatur yang ada, semua dengan monkeypox ini. Oke. Artinya tadi seperti Dokter Syahril sampaikan, penularannya itu cepat dengan kontak erat yang terjadi gelembung si cacarnya ini, kemudian dan juga droplet, walaupun kalau droplet itu mungkin lebih kecil ya persentasenya ya, tapi tidak dengan penularan melalui udara ya Dok ya? Ya, udara itu droplet ya, bukan airborne. Oh, bukan airborne, ya. Tidak dengan airborne ya berarti ya? Ya, dengan batuk, mungkin gitu. Oke, menjawab tadi pertanyaan sebelumnya Dok, rentan terhadap dewasa atau usia anak-anak juga sama? Dilaporkan sama ya, tidak ada yang seperti hepatitis yang kemarin yang hepatitis akut yang banyak menyerang anak-anak di bawah 16 tahun. Tapi untuk monkeypox ini semua usia bisa kena. Oke, dan untuk penyembuhannya pun juga sama seperti cacar. Artinya kalau cacar kan paling tidak minimal 2 minggu atau 3 minggu pun itu juga bisa hilang kan, bisa sembuh. Monkeypox itu juga sama? Betul. Bisa sembuh sendiri ya. Virus bisa sembuh sendiri. Cuman yang perlu kita perhatikan itu bagi orang-orang yang rentan.
lanjut, kemudian dengan comorbid, Oke. juga anak-anak yang bawa, karena apa? Mereka ini harus membutuhkan perhatian khusus. Apalagi kalau dengan karena virus ini akan menambah beban bagi orang-orang yang risiko tadi. Baik, Dok, transmisi penularan monkeypox cacar monyet ini kan dari hewan ke manusia, zoonosis ya. Apakah juga tadi selain tadi Dokter Syahril sampaikan akan ada rekomendasi koordinasi lebih lanjut dengan kementerian terkait, perlu memang ada pemeriksaan menyeluruh terhadap binatang yang mungkin saja berpotensi membawa virus ini? Ya, jadi ini harus disepakati oleh kita, ya, semua stakeholder yang terkait. Kan ada konsep yang namanya One Health, ya. One Health itu artinya apa? Satu kesehatan yang menyangkut manusia, hewan maupun lingkungan. Nah, karena kasus ini adalah zoonosis, maka kementerian yang berkewajiban berkaitan dengan hewan, ini harus terlibat langsung, bahkan proaktif. Karena mereka harus tahu bahwasannya penularannya sumbernya adalah dari hewan tersebut. Oke, termasuk mungkin kondisi yang sekarang satwa-satwa yang ada di kebun binatang itu juga harus lebih ekstra diperhatikan pengawasannya dan juga pemeriksaan kesehatannya, begitu ya, Dok? Ya, jadi seperti saya katakan tadi konsep One Health tadi, Pak. Jadi yang zoonosis itu banyak sekali penyakit kena zoonosis ya. Misalnya leptospirosis, yes. Itu harus menjadi perhatian terutama bagi kementerian yang bertanggung jawab di bidang masalah perhewanan tadi, Pak. Baik. Jadi harus bersama-sama. Baik. Kita akan pantau terus, Dr. Syahril, seperti apa perkembangan cacar monyet ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rekomendasi untuk kementerian-kementerian terkait bisa lebih memperketat dan meningkatkan kewaspadaan, pengawasan, dan tentunya kita harapkan wabah ini tidak sampai ke Indonesia. Tapi sekali lagi antisipasi itu perlu untuk kita lakukan. Terima kasih, Dr. Muhammad Syahril, juru bicara. Jangan panik, Pak. Jangan panik intinya ya. Jangan panik ya, intinya seperti tadi Dr. Syahril sampaikan, jangan panik. Terima kasih Dr. Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam, Dok. Sehat selalu. Terima kasih. Salam sehat.